Selamat datang kembali. Oke, langsung aja nih kita bahas pertanyaan penting hari ini. Kenapa sih kok banyak banget ya orang yang coba bangun merek pribadi itu ujung-ujungnya gagal? Nah, kita bakal cari jawabannya dari bab 2, buku Wealthy and Well Known. Kita akan bongkar nih jebakan-jebakan umumnya. Kita pakai cerita nyata Lewis Howes, terus kenalan juga sama konsep menarik, namanya tembok siahan. Misi kita hari ini, ya, mengungkap alasan nomor satu kenapa gagal, dan lebih penting lagi, gimana caranya Anda bisa menghindarinya. Wah, ini topik krusial banget ya. Seringkali orang itu udah punya bakat, kerja kerasnya juga oke, tapi kok rasanya nggak maju-maju gitu. Ternyata masalahnya seringkali bukan di usahanya, tapi lebih ke arah fokusnya yang mungkin buyar gitu. Mari kita coba bedah deh, kenapanya? Oke deh, kita mulai dari kisah Lewis Howes aja ya, yang punya podcast super populer itu, The School of Greatness. Cerita ini kayaknya pas banget buat gambarin inti masalahnya. Dimulai dari pertemuan dia sama Rory Vaden kan? Betul. Jadi tahun 2015 itu Rory sempat bantu Lewis buat persiapan peluncuran buku School of Greatness. Waktu itu Rory ya sekedar bantu temen aja, bagi ilmu tanpa pamrih gitu. Nah, beberapa tahun kemudian ceritanya jadi agak beda nih. Gimana tuh? Lewis tiba-tiba telepon Rory lagi. Iya, kondisinya Lewis waktu itu, wah podcastnya meledak. Dari 8 juta unduhan jadi 30 juta, pemasukan juga udah jutaan dolar. Kedengerannya kan sukses banget ya? Sukses besar itu sih. Tapi kok, Aneh ya, nyeneh justru stres berat gitu. Biaya operasionalnya bengkak, timnya juga kewalahan. Dia ngerasa kayak kehilangan arah strategi jangka panjangnya. Terlalu banyak tawaran bagus masuk barengan, jadi bingung dia mau fokus kemana. Katanya sih, ada dorongan kuat aja gitu buat telepon Rory. wah, timingnya ya. Terus yang bikin makin menarik, pas telepon itu masuk, kondisi Rory sama istrinya, AJ Vaden, justru lagi bisa dibilang di titik terendah ya. Betul banget. EJ baru dipecat, Rory nyusul resign dari perusahaan yang mereka bangun 12 tahun. Pendapatan nol, masa depan gak jelas, wah pasti takut banget lah. Jadi telepon dari Lewis ini rasanya kayak, ya ampun kayak parachute dari langit gitu, pas banget momennya. Gila ya, pertemuan di persimpangan nasib banget ini. Lewis nanti itu bukan soal trik marketing aneh-aneh, tapi lebih ke perubahan strategi yang mendasar banget. Ada pelajaran penting di sini sebetulnya. Kalau hidup lagi kerasa nggak adil, ya jangan marah. Coba tanya, saya perlu belajar apa ya dari situasi ini? Seringkali kesulitan itu ada tujuannya loh. Oke, balik ke Lewis nih. Jadi setelah telepon itu, apa yang mereka lakukan? Mereka ketemu terus ngapain? Katanya ada semacam penilaian aliran pendapatan ya. Gimana tuh prosesnya? Intinya gini, mereka duduk bareng, terus bikin daftar semua cara Lewis dapat duit. Ada kursus online, ada grup mastermind eksklusif, membership jadi pembicara, buku, ya tentu aja podcastnya. Nah, setiap sumber duit ini, Lewis sendiri yang kasih skor. Skornya berdasarkan berapa lama dia udah jalanin, seberapa stres dia ngurusnya, seberapa puas dia ngerjainnya, terus potensi buat dikembangin lagi, skalabilitasnya gimana, sama cocok nggak sama keahlian dia dan timnya. Itu. Wah, didata semua gitu ya. Hasilnya pasti mengejutkan dong. Banget, beneran mengejutkan. Ternyata podcastnya yang punya momentum gede banget, tumbuhnya cepat dengan usaha yang relatif nggak terlalu besar, malah diperlakukan kayak anak tiri, kayak sampingan gitu. Pendapatan utamanya Lewis waktu itu justru dari jualan kursus online. Jadi ya kalau dilihat-lihat perusahaannya itu udah kayak pabrik pembuat kursus aja. Langsung kelihatan kan masalah utamanya apa? Fokus yang terdilusi itu ya. Timnya jadi pontang-panting ngerjain banyak hal beda-beda. Persis, itu dia. Timnya lari ke sana kemari, energinya habis kemana-mana. Terus Rory nanya pertanyaan kunci itu ya. Yang idenya dari buku dia Take the Stairs, soal fokus energi. Pertanyaannya gimana tuh? Simple tapi nusuk banget sih. Dia tanya gimana kalau kamu stop semua yang lain ini, gitu. Dan fokus habis-habisan ke podcast aja. Wow. Terus gimana reaksi Louis? Itu kan keputusan gede banget. Butuh keberanian super, memang. Dan Lewis akhirnya memutuskan buat menghentikan semua yang lain. Beneran semua. Nggak ada lagi coaching pribadi, nggak bikin seminar baru, buku baru, stop dulu, nggak bikin funnel pemasaran baru, kursus baru juga nggak, konsultasi stop, proyek sampingan lain, dilibas semua.
Bahkan, dia nutup mastermind-nya yang setahun itu bisa menghasilkan jutaan dolar. Anda bayangin nggak? Ninggalin duit jutaan dolar gitu aja demi satu fokus, podcast. Gila, itu sih nekat tapi keren banget. Hasilnya gimana? Pasti signifikan kan perubahannya? Signifikan, luar biasa signifikan. Podcast The School of Greatness itu melesatnya gila-gilaan. Dari 30 juta unduhan pas keputusan itu dibuat, dalam 2,5 tahun aja udah jadi lebih dari 500 juta unduhan. Gede banget kan? Ini penting nih buat Anda perhatiin. Berarti pelajarannya bukan soal teknis podcastingnya dong ya? Bukan trik-trik gitu? Sama sekali bukan. Itu dia intinya. Pertumbuhan gila-gilaan itu murni karena kekuatan fokus strategis. Rory dan AJ, lewat perusahaan mereka Brand Builders Group, itu nggak ngajarin Louis trik podcast baru atau apa. Ini justru mengarah ke konsep yang mereka sebut Mission Driven Messenger. Jadi tipe merek pribadi baru yang tujuannya itu lebih dari sekedar cari duit, tapi emang pengen bikin perbedaan. Louis jadi contoh nyata gimana fokus ke misi itu bisa bawa dampak yang luar biasa. Oke, paham. Jadi fokus itu penting banget. Tapi kenapa ya? Kok rasanya susah banget buat fokus di awal? Kayaknya kan pengen coba ini itu, pengen ngerjain banyak hal. Buku ini ada analogi bagus kan soal ini? Tembok Sheehan ya? Betul, tembok Sheehan. Jadi coba Anda bayangin aja ada tembok tebel banget gitu ya. Tembok ini misahin kondisi Anda sekarang mungkin masih nggak dikenal orang, sama kondisi di seberangnya yaitu terkenal atau punya pengaruh lah. Semua orang tanpa kecuali mulai dari sisi nggak dikenal. Nah sayangnya, banyak banget yang salah langkah pas di depan tembok ini. Salah langkahnya gimana tuh? Kayak gimana contohnya? Gini loh, mereka lihat orang-orang yang udah sukses gede, udah terkenal banget. Sebut aja Gary Vaynerchuk atau The Rock, Tony Robbins gitu. Mereka lihat orang-orang ini sekarang kan ngerjain banyak hal banget ya. Punya banyak bisnis, aktif di semua platform media sosial, ngomongin banyak topik. Nah si pemula ini, dia coba niru itu sejak awal. Dari hari pertama. Dia mikir, oh kalau mau sukses kayak mereka berarti saya harus punya banyak sumber pendapatan nih. Harus ngomongin banyak topik, harus ada di semua medsos dari sekarang. Ah, iya, paham. Jadi nyoba ngerjain semuanya sekaligus gitu ya? Padahal baru mulai. Itu sih resep pasti buat kewalahan ya? Persis, itu dia masalahnya. Nanganin terlalu banyak topik, buat terlalu banyak audiens, di terlalu banyak platform, pakai terlalu banyak model bisnis pula, udah pasti pusing 7 keliling. Balik ke analogi tembok tadi, itu kayak kita punya palu godam gede, tapi mukul temboknya di banyak tempat berbeda, acak gitu. Ya nggak bakal jebol lah temboknya. Yang ada kitanya yang kehabisan tenaga duluan. Tapi kalau kita pukul di titik yang sama terus-menerus? Nah, itu baru ada kemungkinan jebol. Itu baru bisa bikin terobosan. Jadi ini ya alasan paling umum kenapa banyak banget merek pribadi gagal. Dilusi. Mencoba jadi segalanya buat semua orang. Terlalu cepat. Tepat sekali. Fokus yang tajam, konsisten mukulnya, dan komitmen jangka panjang. Itu palu godam yang diarahkan ke satu titik spesifik di tembok. Itu kuncinya buat nembus tembok Sheehan tadi. Menarik banget analoginya. Nah, kalau gitu, gimana caranya para maestro yang kita lihat sukses sekarang ini, gimana cara mereka dulu nembus tembok itu? Kita perlu lihat awal mula perjalanan mereka kan? Bukan kondisi mereka yang sekarang udah sukses? Betul. Contoh bagus tadi, Gary Vaynerchuk. Sekarang dia ngomongin macam-macam kan, NFT lah, medsos, bisnis, motivasi, olahraga. Tapi coba lihat awalnya. Dia mulai hanya dengan ngomongin anggur, wine, di hanya satu platform, YouTube, lewat acaranya winelibrary.tv. Satu topik spesifik banget, satu audiens jelas, pecinta wine, satu platform. Itu aja dia lakuin bertahun-tahun loh. Oke. Ada contoh lain lagi mungkin? Biar polanya makin kelihatan jelas nih. Dwayne The Rock Johnson deh, sekarang aktor papan atas, pengusaha sukses, punya banyak merek. Awalnya gimana? Hanya pegulat profesional di WWE. Satu profesi, satu audiens utama, fans gulat, satu platform utama yaitu arena gulat sama TV. Itu aja kan? Terus Tony Robbins, dia terkenal banget awalnya karena satu atraksi ikonik, Firewalk, jalan di atas bara api itu loh, buat nunjukin kekuatan mental. Satu acara kunci, satu audiens yang tertarik pengembangan diri, satu platform utama yaitu seminarnya. Brené Brown, puluhan tahun dia riset hanya soal rasa malu, shame. Oprah, ia terkenal karena hanya acara bincang-bincangnya. Bahkan Amazon, raksasa jualan segalanya, itu mulainya hanya jualan buku online. Wah, iya ya. Polanya jadi jelas banget.
Orang-orang terkenal itu awalnya jadi terkenal ya karena satu hal spesifik. Mereka fokus mukul titik yang sama di tembok itu sampai akhirnya jebol. Nah, ini pelajaran super penting buat Anda. Jangan pernah bandingkan bab 1 perjalanan Anda sama bab 20 perjalanan orang lain. Jangan tiru apa yang mereka kerjakan sekarang setelah mereka udah sukses dan punya banyak sumber daya. Tiru apa yang mereka lakukan dulu pas mereka mau nembus tembok itu. Fokus pada satu hal. Nanti kalau temboknya udah jebol, kalau Anda udah dikenal karena satu hal itu, baru deh Anda punya fondasi, punya modal buat mulai merambah hal lain. Sip, setuju banget. Fokus jadi kuncinya. Tapi, ini nih pertanyaan berikutnya. Gimana caranya kita nemuin satu hal kita itu? Di antara sekian banyak minat atau mungkin keahlian yang kita punya, mana yang mesti dipilih jadi fokus utama? Katanya di buku ini ada semacam jalan pintas ya? Iya, ada pola menarik banget yang ditemukan Rory dan AJ di hampir semua klien sukses mereka. Sekitar 95% katanya polanya sama. Polanya sederhana, tapi kuat banget. Anda itu paling kuat posisinya untuk melayani orang yang seperti diri Anda di masa lalu. You are most powerfully positioned to serve the person you once were. Maksudnya gimana tuh? Melayani diri kita sendiri di masa lalu. Agak abstrak ya kedengarannya? Gini deh, kita lihat lagi contoh Lewis Howes tadi. Podcast dia, School of Greatness, itu kan bukan lahir karena dia ngerasa udah paling hebat atau paling pinter terus mau ngajarin orang. Bukan, justru lahir dari perjuangan pribadinya dia. Ingat kan, karier footballnya hancur gara-gara cedera. Dia bingung setengah mati, nggak tahu mau ngapain, butuh banget mentor tapi nggak nemu. Jadi dia bikin sekolah yang sebenarnya dia harap ada buat dirinya sendiri waktu dia lagi terpuruk itu. Dia wawancara orang sukses itu bukan sebagai guru yang maha tahu, tapi lebih sebagai teman seperjuangan yang sama-sama lagi belajar. Oh, jadi keunikan kita itu seringkali bukan sesuatu yang aneh atau dicari-cari di luar sana ya, tapi justru tersembunyi di dalam pengalaman pribadi kita sendiri, masalah yang pernah kita hadapi. Sering dali banget begitu. Ini mengubah cara kita mikir soal menemukan keunikan. Fokusnya jadi bukan cuma soal apa sih topik yang mau kita bahas, tapi lebih ke siapa orang yang mau kita layani secara spesifik. Dan target ideal itu ya seringkali adalah versi diri kita yang dulu, yang lagi ngalamin masalah yang sama, yang sekarang udah berhasil kita lewatin. Kayak Brené Brown tadi dengan riset rasa malunya, mungkin itu berangkat dari pengalamannya. Dave Ramsey dengan masalah utangnya, Tony Robbins dengan rasa sakit atau keterbatasannya. Pengalaman pribadi mereka itu jadi bahan bakar utama buat bantu orang lain yang lagi ngalamin hal serupa. Nah, merek pribadi mereka jadi semacam wadah atau saluran buat menyampaikan pesan spesifik itu ke orang spesifik tadi. Wah, ini masuk akal banget. Ini juga ngejelasin kenapa Rory dan AJ akhirnya bikin Brand Builders Group itu ya. Kan mereka mulai setelah kehilangan segalanya. Tepat sekali, itu contoh yang pas banget. Mereka kan mulai itu setelah, ya bisa dibilang kehilangan segalanya. Pekerjaan, pemasukan, bahkan mungkin identitas profesional mereka. Mereka bangun perusahaan itu ya tujuannya buat bantu orang lain yang lagi ngerasain krisis identitas dan ketidakpastian yang sama persis kayak yang mereka alamin dulu. Pengalaman pahit mereka justru jadi misi buat melayani orang lain. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, alasan terbesar kenapa merek pribadi banyak yang gagal itu simpelnya fokus yang terdilusi. Kebanyakan mau nyoba jadi bunglon, berubah-ubah terlalu banyak, terlalu cepat. Gitu ya? Betul. Dan obatnya penawarnya ya cuma satu. Kejelasan dan konsentrasi. Temukan satu hal Anda itu. Seringkali caranya ya dengan ngelihat lagi ke belakang. Masalah apa sih yang pernah Anda taklukkan sendiri? Kalau udah ketemu, curahkan semua energi Anda ke sana. Fokus pukul titik yang sama di tembok Shihan itu terus-menerus. Jangan pindah-pindah. Sampai akhirnya Anda berhasil nembus. Saya jadi keinget kutipan dari Larry Winget di buku ini. Katanya, temukan keunikan Anda dan manfaatkan itu sebaik mungkin untuk melayani orang lain. Jadi intinya emang pelayanan ya, bukan cuma pengen tampil atau jadi terkenal aja. Benar sekali, fokusnya di pelayanan. Ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir nih, yang mungkin bisa Anda renungkan setelah ini. Mungkin selama ini Anda sering bertanya, wah saya bisa ngomongin tentang apa aja ya, atau minat saya kan banyak nih. Coba deh ganti pertanyaannya, jadi lebih kuat, lebih personal. Tanyanya gini, dulu sebelum saya bisa ngatasin masalah X ini, saya tuh orang yang kayak gimana sih? Nah, orang yang kayak gitu sekarang lagi butuh banget dengar atau belajar apa ya dari saya yang udah lewat masa itu?
Jadi fokus ke kebutuhan spesifik versi diri kita di masa lalu itu ya, itu bisa jadi misi kita sekarang. Bisa jadi banget, bisa jadi itu adalah titik awal fokus terkuat Anda. Bagaimana Anda bisa melayani diri Anda yang dulu itu, mungkin itulah inti dari merek pribadi Anda yang nantinya bisa benar-benar berdampak dan otentik. Menarik sekali ya pembahasannya. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Kita udah kupas tuntas bab 2 dari buku Wealthy and Well-Known. Semoga ini bisa ngasih Anda kejelasan dan mungkin arah baru ya dalam perjalanan Anda membangun merek pribadi. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.